Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. This time we will meet again. We will study about asking and giving suggestion. Before we start study, I will ask you to join with me all together and listen my explanation. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jadi mulai kali ini kita bertemu untuk memulai pelajaran ya. Saya harapkan kalian semuanya bisa mengikuti dan saya harap kalian mengikutinya dengan baik. The first topic we will study is about asking and giving suggestion. Asking itu adalah meminta atau bertanya, and giving suggestion. Giving itu memberikan, sedangkan suggestion itu artinya adalah saran. The other word for suggestion is advice. Di kata lain dari suggestion bisa juga kita gunakan dengan kata advice. Advice atau suggestion itu sama saja, jadi saran atau nasihat. Jadi yang kita akan pelajari kali ini adalah sekali lagi asking and giving suggestion. Bertanya atau meminta dan memberikan saran. Meminta saran, meminta nasihat dan memberikan saran atau memberikan nasihat. Sebelumnya akan saya tunjukkan dulu bahwa yang kita pelajari ini, asking and giving suggestion ini berdasarkan dari silabus kita di kelas 11 ini. Kompetensi dasarnya adalah 3.14. Jadi kemampuan dasar yang akan kalian pelajari ini maksudnya, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah ini ya, jadi nanti di situ ada keterangan perhatikan unsur kebahasaan, yaitu yang menggunakan I think, saya rasa, saya pikir, I think. Atau bisa juga I suppose. Ya, saya kira. Jadi sebenarnya I suppose ini sama saja dengan I think. In my opinion, menurut pendapat saya. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam asking and giving suggestion ini. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita, di akhir pelajaran ini, diharapkan nanti kamu bisa yang pertama menelaah struktur ungkapan-ungkapan meminta dan memberi pendapat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, memilih unsur kebahasaan yang tepat dalam menyatakan ungkapan meminta dan memberi pendapat sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan yang ketiga, memperjelas fungsi ungkapan-ungkapan meminta dan memberi pendapat dalam sebuah interaksi nyata yang disesuaikan dengan konteks komunikasinya. Keempat, merumuskan ungkapan-ungkapan meminta dan memberikan pendapat. Nah, itu tujuan yang nantinya diharapkan akan kamu kuasai setelah mempelajari ini. Baik anak-anak, now let's start the lesson. Kita mulai pelajarannya. The first, yang pertama, asking suggestion or advice. Jadi meminta saran, meminta nasihat. Jadi, when you have a problem, ketika kamu mempunyai masalah, and then you ask to your friend or the others, kamu meminta kepada orang lain about her or their suggestion. Ya. Nah, meminta pendapat ini bisa diawali dengan should I bla bla bla
Ya. Jadi haruskah saya apa gitu ya. Should I go now? Nah, misalnya begitu. Haruskah saya pergi sekarang? When you have a stomachache, ketika kamu sakit perut misalnya. Kamu meminta saran kepada temanmu misalnya, what should I do? Ya, jadi diawali ketika kamu menyampaikan masalahmu, I have a stomachache. What should I do? Atau bisa juga dengan mengatakan, should I go to a doctor? Atau bisa juga, should I take the medicine? Haruskah saya minum obat? Nah, jadi itu saran, meminta saran. Jadi selain should I, kemudian what should I do, yang bisa kamu gunakan lainnya adalah do you think I should bla bla bla. Jadi itu kamu teruskan sendiri ya. Jadi diikuti setelah should itu diikuti dengan menggunakan verb one. Kata kerja bentuk pertama, kata dasar. Jadi tidak boleh kata kerjanya diberikan ing. Jadi do you think I should study hard? Misalnya begitu. Apakah menurut kamu saya harus belajar keras? Nah, jadi setelah should kita ikuti dengan kata kerjanya study. Jadi, do you think I should study hard? Do you think I should study harder? Apakah saya harus belajar lebih keras? Nah, berikutnya yang bisa kita gunakan lagi yaitu do you have any ideas about how bla bla bla? Ya, jadi itu kamu teruskan misalnya, do you have any ideas? Apakah kamu punya pendapat tentang bagaimana bla bla bla, apa yang kamu minta? Ya, jadi misalnya, do you have any ideas about how I must go to a doctor? Jadi, apakah kamu punya saran atau punya ide bagaimana saya harus pergi ke dokter? Artinya, naik apa saya harus pergi ke dokter? Lalu bisa juga kita meminta saran itu dengan menggunakan if you were me, what would you do? Kalau kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu juga bisa kita pakai ketika kita meminta saran atau meminta nasihat. Bisa juga dengan menggunakan if you were in my situation, would you bla bla bla. Jadi, jika kamu ada dalam situasi saya, would you, jadi apakah kamu mau apa ya misalnya. Terserah apa yang ingin kamu dapatkan dari temanmu tadi. Jadi, if you were in my situation, would you give me the suggestion? Would you give me the advice? Jadi setelah you itu ikuti dengan kata dasar atau kata kerja bentuk pertama. Sekali lagi jangan diikuti atau diakhiri dengan s, diakhiri dengan ing, tidak boleh. Jadi harus kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Berikutnya yang bisa kita gunakan ketika kita meminta saran ini yang lainnya yaitu do you have any suggestion for me? Ya. Jadi apakah kamu punya saran untuk saya? Do you have any suggestion for me? The next berikutnya, could you give me some suggestion on bla bla bla? Ya, bisa diakhiri dengan kata please. Please itu untuk memperhalus ucapan kita, memperhalus kalimat kita karena kita meminta seseorang melakukan sesuatu, memberikan saran. Jadi ini kata please itu bukan berarti silakan, tapi ini untuk memperhalus ucapan. Jadi sekali lagi itu adalah ketika kita meminta saran. Jadi diawali dengan should I, bisa juga what should I do. Jadi ini yang banyak dipakai adalah what should I do. Should ini bisa pula kita ganti dengan menggunakan kata must.
What must I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tentunya ketika kita meminta saran, when you ask the suggestion from your friend, you can state your problem first. Jadi kamu nyatakan dulu permasalahanmu. Ya. Nah, jadi itu banyak kalimat-kalimat yang kamu bisa pakai untuk kamu meminta saran. Oke. Second, yang kedua kita pelajari adalah tentang giving suggestion. Nah, ini berarti jawaban dari orang yang kita mintai saran atau kita mintai pendapat, kita mintai nasihat. Ya. Jadi giving memberi, suggestion adalah saran or giving advice. Kita bisa mengawali ketika kita memberikan saran ini dengan mengatakan you should bla bla bla. Kamu seharusnya apa ya? Jadi misalnya ketika kamu mempunyai masalah, kamu cerita ke temanmu, mengatakan I have a problem. I got the bad mark in English test. Saya dapat nilai yang jelek dalam ulangan atau dalam ujian bahasa Inggris. Lalu kamu minta saran dengan mengatakan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya kerjakan? Nah, kemudian temanmu itu giving suggestion, memberikan saran atau memberikan nasihat dengan mengatakan you should study harder misalnya. Jadi kamu seharusnya belajar lebih keras. Bisa juga giving suggestion ini kita gunakan kalimat I suggest you to bla bla bla. Saya sarankan kamu untuk titik-titik. Jadi misalnya I suggest you to study harder. Saya sarankan kamu untuk belajar lebih keras. Ketika kamu misalnya mempunyai masalah selalu bangun kesiangan sehingga ke sekolah selalu datang terlambat. Kamu mengatakan, I always late at school. Saya selalu terlambat datang ke sekolah. What must I do? Apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Atau bisa juga tadi ada ungkapan yang mengatakan if you were me, ya, if you were me, kalau kamu jadi saya, what would you do? Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian temanmu itu bisa dengan mengatakan if I were you, jika saya jadi kamu, I'd come early. Saya akan datang lebih awal. Misalnya begitu ya, ketika kamu menghadapi masalah selalu datang terlambat. Kemudian giving suggestion yang lain yang bisa kita gunakan yaitu I think you'd better bla bla bla. You'd di sini adalah singkatan dari you would, bukan you had ya, tapi you would. Jadi kalau panjang, I think you would better bla bla bla, tapi kepanjangan ya. Jadi lebih baik kita singkat dengan mengatakan I think you'd better bla bla bla. Jadi I think you'd better come earlier. Misalnya begitu. Jadi saya rasa atau saya pikir kamu sebaiknya datang lebih awal. Atau bisa juga dengan mengatakan I recommend you to get early. Misalnya, saya sarankan kamu untuk bangun pagi atau bangun lebih awal. Oke, berikutnya lagi giving suggestion yang kita bisa pakai adalah it would probably be a good idea to bla bla bla. Jadi mungkin ide yang bagus adalah, nah itu apa? Kamu lanjutkan sendiri. Memberikan sarannya bagaimana? Ya, it would probably be a good idea to get early. Ya, misalnya begitu.
Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, jadi bisa juga memberikan saran dengan mengatakan if I were you, I'd bla bla bla. Jadi kalau saya jadi kamu, saya akan apa ya? If I were you, jika saya jadi kamu. Berikutnya yang bisa kita pakai untuk memberikan saran ini, the other sentence or the other expression for giving suggestion is why don't you bla bla bla. Ya, jadi ketika kamu punya masalah, I have a headache. Saya sakit kepala. What should I do? Apa yang harus saya lakukan ya? Lalu temanmu giving suggestion, memberikan saran dengan mengatakan, why don't you take the medicine, misalnya. Kenapa kamu nggak minum obat? Ya, jadi diawali dengan, why don't you? Bisa juga giving suggestion ini diawali dengan, how about? Bagaimana kalau? Jadi how about itu artinya adalah bagaimana kalau. Kalau kita menggunakan how about, itu kata kerja yang mengikuti setelah about harus kita berikan ing. Ya, jadi harus kita bentuk menjadi kata kerja yang ada ing-nya yang dinamakan dengan gerund, istilah dalam bahasa Inggris. Kalau yang tadi, kalimat-kalimat yang sebelumnya tadi, kita menggunakan kata dasar atau kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau menggunakan how about, itu harus digunakan dengan menggunakan bentuk gerund kata kerjanya. Apa gerund itu? Gerund adalah kata kerja yang kita berikan ing. Jadi misalnya, how about going to a doctor? Bagaimana kalau pergi ke dokter? Bagaimana kalau bangun lebih pagi? How about getting awake or getting a bed? How about getting early? Misalnya begitu ya. Jadi bagaimana kalau bangun lebih awal? Jadi sekali lagi kalau menggunakan how about ini kata kerjanya harus kita berikan ing. Kalau yang lainnya yang menggunakan should tadi, menggunakan would, harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian responding to suggestion. Ini artinya adalah menanggapi atau menjawab saran atau nasihat yang diberikan. Responding to suggestion have two ways. Jadi punya dua cara. Maybe the first, yang pertama, accepting suggestion. Jadi menerima saran, menyetujui saran yang diberikan. Jadi accepting suggestion dari kata accept. Accept itu adalah menerima. Jadi kalau kamu setuju, kalau kamu menerima saran atau nasihat yang diberikan, kamu bisa jawab dengan mengatakan, what a good idea. Oh, itu ide yang bagus. Bisa juga dengan, that sounds a good idea. Kedengarannya itu ide yang bagus. Berikutnya, menyetujui ini, accepting suggestion ini bisa dengan mengatakan, I hadn't thought of that. Ya, saya tidak berpikir tentang itu. Ya, ini bisa menunjukkan bahwa kamu setuju dengan nasihat yang diberikan, saran yang diberikan. Bisa juga dengan mengatakan, that never entered my mind. Jadi itu tidak pernah masuk atau ada dalam pikiran saya. Kemudian bisa juga dengan mengatakan, thank you for your suggestion. Terima kasih ya atas saranmu. Terima kasih ya atas nasihatmu. Oh ya, untuk suggestion ini sekali lagi bisa kamu ganti dengan advice. Jadi thank you for your advice. Terima kasih atas saranmu atau nasihatmu. Bisa juga accepting suggestion ini dengan mengatakan, I will put it for consideration. Thank you.
Nah, jadi artinya apa ini? Saya akan pakai nasihatmu itu untuk bahan pertimbangan. Terima kasih. Jadi I will put it di sini menggantikan suggestion atau advice. Jadi I will put your suggestion itu sebenarnya yang panjang, yang lengkap. Tapi karena terlalu panjang, kita bisa ganti dengan menggunakan kata it. I will put it for consideration. Saya akan gunakan saranmu itu sebagai bahan pertimbangan. Thank you. Ya, jangan lupa ucapkan thank you karena kita sudah diberikan saran, sudah diberikan nasihat. Kemudian accepting suggestion ini menerima saran ini bisa juga dengan mengatakan I don't know if it is a good idea. Saya nggak tahu kalau ini ide yang bagus. I don't know if it is a good idea. Berikutnya juga yang bisa kita gunakan, do you have any other suggestion? Tuh ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan ketika kita accepting suggestion. Tapi untuk yang terakhir tadi dengan mengatakan do you have any other suggestion, ini kalau kita minta nasihat atau pertimbangan yang lain ya. Apakah kamu punya saran yang lain? Punya nasihat yang lain? Jadi sekali lagi untuk accepting suggestion yang bisa kita gunakan bisa menggunakan what a good idea. Atau bisa juga what ini kita ganti dengan that's. Jadi that's a good idea. Ya. Atau bisa juga that sounds a good idea. Kedengarannya ide yang bagus, kedengarannya ide yang menyenangkan. Oke. Jadi itu yang bisa kita pakai ketika kita menerima nasihat atau menerima saran. Okay, now look at the example of the dialogue. Sekarang kita lihat contoh dalam penggunaan dialognya ya. I use the dialogue, saya pakai dialog ini between the teacher and the student. Jadi saya pakai antara guru dengan siswa. Nah, ini ada percakapan, guru mengatakan ini kepada siswanya. I'm planning to have an outdoor class next Saturday. What do you think of that? I'm planning to. Jadi artinya ini adalah saya berencana untuk have an outdoor class. Mengadakan luar ruangan, outdoor di luar ruangan. Next Saturday, hari Sabtu yang akan datang. Lalu guru minta pendapat kepada muridnya itu dengan mengatakan, what do you think of that? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana pendapat itu? What do you think of that? Ya. And the student will answer, dan siswanya bisa menjawab dengan mengatakan, we completely agree with the idea, sir. Kami sangat setuju dengan ide itu, Pak. Jadi completely di sini artinya sama dengan very, sangat, benar-benar, completely. We completely agree with the idea, sir. We completely agree with your idea, sir. Jadi saya sangat setuju dengan ide Anda, Pak. Kemudian teacher mengatakan lagi nih, then, do you have any suggestion about the place? Nah, ini kembali gurunya adalah asking suggestion, jadi meminta saran. Kalau begitu, apakah kamu punya ide mengenai tempatnya? Ya, jadi, place itu tempat. Ya, jadi dia meminta saran dari muridnya tadi, tempatnya di mana ya? Maksudnya begitu. Jadi, then, do you have any suggestion about the place? And the student answer, dan muridnya mengatakan, I recommend going the city garden, sir. Saya sarankan untuk pergi ke taman kota, Pak.
Jadi recommend ini artinya menyarankan, giving suggestion. Jadi I recommend going the city garden, sir. There are many shady spots that we can use. Jadi ada banyak tempat-tempat yang teduh yang bisa kita gunakan. Jadi there are itu artinya ada. Kita pakai are di sini karena mengatakan many, banyak, ya. Jadi kalau banyak, lebih dari satu, more than one, maka to be-nya harus menggunakan are. Tapi kalau misalnya tempat yang ditunjuk itu hanya satu, maka kita bisa mengatakan dengan menggunakan there is. Jadi are di sini karena tadi siswanya mengatakan there are many shady spots. Nah, jadi ada kata many itu banyak. Ya, jadi kalau banyak tentu to be yang kita gunakan. Kalau more than one, lebih dari satu, maka to be yang kita gunakan di sini adalah are. Tapi kalau misalnya tempatnya hanya satu, bendanya hanya satu, maka kita pakai is, ya. Jadi there are many shady spots that we can use. Ada banyak tempat yang bisa kita pakai. There are. Sekali lagi there are itu artinya adalah ada. And the teacher said, gurunya mengatakan, great. Oh, bagus. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Nah, berarti the teacher accepting the suggestion. Jadi berarti guru itu menerima saran. Jadi dengan mengatakan, great. Bagus. That's a good idea. Nah, ini sambung lagi yang menyatakan persetujuan, ya, yang menyatakan menerima dengan mengatakan itu ide yang bagus. That's a good idea. Prepare anything you need. Siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Don't forget to bring your notebook. Jangan lupa untuk membawa buku catatanmu. Nah, ini adalah contoh dialog asking suggestion, meminta saran, and giving suggestion, dan memberikan saran. Di sini adalah giving suggestion-nya accepting, menerima. Sekali lagi, kita perhatikan dialog ini tadi yang mengatakan atau yang menyatakan tentang asking suggestion yang mana, yuk? Kira-kira kamu tahu nggak yang menunjukkan asking suggestion, yang meminta saran? Ya, oke. Jadi yang meminta saran adalah kalimat yang mengatakan what do you think of that? Itu, ya. Jadi what do you think of that? Itu adalah asking suggestion. Kemudian kalau yang menyatakan accepting suggestion, menerima saran, menyetujui saran, yang mana? Ya, jadi yang menyatakan yang accepting suggestion adalah we completely agree with the idea, sir. Ya, jadi kami sangat setuju dengan ide itu, Pak. Ya. Oke. The other expression, kalimat yang lainnya, asking suggestion, ya, meminta saran. Tadi mengatakan, do you have any suggestion about the place? Ya. Apakah kamu punya saran tentang tempatnya? Nah, ini juga tergolong tadi asking suggestion, meminta saran. And giving suggestion-nya, sekarang memberikan sarannya dengan mengatakan I recommend. Nah, diawali dengan I recommend. I recommend going the city garden, sir. Saya sarankan untuk pergi ke taman kota, Pak. Nih, ya. Jadi ini adalah giving suggestion, memberikan saran. Lalu kemudian dia memberikan alasannya kenapa dia mengatakan going the city garden, pergi ke taman kota. Dia mengatakan ini untuk meyakinkan gurunya tadi dengan mengatakan there are many shady spots that we can use.
Jadi ada banyak tempat-tempat teduh yang bisa kita pakai. Nah, ini untuk memperkuat ya, memperkuat ide yang disampaikan agar orang yang diberikan ide tadi, orang yang diberikan saran tadi bisa menyetujui. Kemudian berikutnya tadi guru mengatakan greet. Nah, kata greet saja itu sudah menunjukkan bahwa dia accepting suggestion, menerima saran atau memberikan persetujuan. Ya, jadi greet. Atau bisa juga kita ganti, tidak harus greet, dengan mengatakan good. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Ya. Kemudian guru menyampaikan prepare anything you need. Siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Don't forget to bring your notebook. Jangan lupa untuk membawa buku catatanmu. Nah, bagaimana? Jelas dengan contoh tadi? Saya harapkan kalian bisa lebih jelas ya. Kalau nanti nggak jelas ya kamu bisa putar lagi nanti YouTube ini ya, video ini kamu bisa lihat kembali. Atau kalau kamu memang sudah punya bukunya, buku bahasa Inggris, bisa kamu buka bukumu yang topiknya adalah tentang asking and giving suggestion. Atau bisa juga kamu browser ya, buka-buka di YouTube itu banyak materi-materi tentang asking and giving suggestion. Oke, next berikutnya refusing suggestion. Nah, ini artinya apa? Refusing dari kata refuse. Refuse itu adalah menolak. Menolak suggestion, saran, menolak nasihat. Artinya dia tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh orang yang dimintai tadi, yang dimintai saran tadi. Nah, refusing suggestion ini, menolak saran ini bisa kita gunakan ungkapan dengan mengatakan I can't do that. Saya nggak bisa melakukan itu. Ya, saya tidak bisa lakukan itu. I can't do that. I cannot do that. Cannot kita bisa singkat dengan mengatakan can't. I can't do that. Atau bisa juga kalau kita tidak setuju, disagree, tidak setuju dengan saran tadi, dengan mengatakan I'm afraid I can't. I'm afraid itu bukan berarti saya takut. Kalau kamu buka your dictionary, jadi kalau kamu buka, if you open your dictionary, the word afraid, kata afraid ini has mean takut. Ya, punya arti takut atau khawatir. Tapi di sini bukan artinya takut, tapi sama dengan I'm afraid di sini sama dengan I'm sorry. Ya, sekali lagi I'm afraid di sini jangan kamu artikan dengan saya takut loh ya. Tapi sama artinya dengan I'm sorry. Karena itu kata I'm afraid di sini bisa kamu ganti dengan I'm sorry. Jadi I'm sorry I can't. I'm sorry I cannot. I'm sorry I can't do that. Maaf, saya nggak bisa lakukan itu. Berikutnya, yang menyatakan refusing, menolak, bisa juga dengan mengatakan, could you give me another way? Bisakah kamu memberikan cara yang lain? Ya, jadi way itu cara atau jalan, ya. Artinya di sini maksudnya suggestion-nya, suggestion yang lain. Jadi, could you give me another suggestion? Could you give me another advice? Nah, sama itu ya. Jadi daripada kamu kesulitan menggunakan kata suggestion atau menggunakan kata advice, kamu bisa juga dengan menggunakan kata way di sini ya. Way itu artinya cara atau jalan. Could you give me another way? Bisakah kamu memberikan cara yang lainnya? Jalan yang lainnya artinya jalan untuk keluar dari permasalahan tadi. Atau bisa juga dengan mengatakan I think it can solve my problem.
Saya rasa itu tidak bisa memecahkan masalah saya. Saya rasa itu tidak bisa menyelesaikan masalah saya. I think it can solve my problem. Solve di sini artinya memecahkan atau menyelesaikan. Jadi bukan solve yang memecahkan barang loh ya, memecahkan gelas, bukan. Solve di sini artinya memecahkan, ini maksudnya menyelesaikan. Kalau yang memecahkan barang, gelas, kita tidak pakai kata solve, tapi kita pakai kata broke, ya. Jadi kata solve di sini artinya memecahkan, tapi memecahkan masalah maksudnya. Jadi I think it can solve my problem. Saya rasa itu tidak bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah saya. Atau yang lebih singkat lagi ketika kita refusing, tidak setuju atau menolak dengan mengatakan I'm not sure. Saya kok nggak yakin ya. Nah, itu ya. I'm not sure. Bisa juga refusing ini dengan mengatakan how about the other suggestion? How about other suggestion? Jadi bagaimana kalau saran yang lain? Kalau misalnya kamu mau mengatakan bagaimana kalau memberikan saran yang lainnya? Nah, ada kata memberikan, karena memberi itu tergolong kata saran, kita letakkan setelah kata about, maka memberinya harus kita berikan ing ya. Jadi how about giving other suggestion? Ya, jadi how about giving other suggestion? Bagaimana kalau memberikan saran yang lain? Ya. Tapi pada kalimat yang ada di contoh di sini tidak ada kata yang diberikan ing karena memang tidak ada kata kerja. Karena yang diberikan ing adalah kata kerja. Ya, kalau other suggestion ini noun, kata benda. Kalau kata benda tentunya kita tidak bisa memberikan ing. Ya. Jadi how about other suggestion? Bagaimana kalau saran yang lain, nasihat yang lain? Kalau kita mau pakai ing, how about giving other suggestion? Berikutnya, ketika kita refusing ini menolak, bisa juga dengan mengatakan I don't think I can. Saya rasa saya nggak bisa. I don't think I can. Ya, itu artinya saya rasa saya tidak bisa. Oke, kita lihat sekarang, let's see the example in the dialogue. Kita lihat contoh dalam penggunaan dialognya. Ya, contoh lagi nih, di sini adalah asking suggestion, meminta saran, kemudian giving suggestion, memberikan saran, and responding suggestion, menanggapi sarannya. Kalau kita lihat nanti responding sarannya ini, menanggapi sarannya ini tergolong apa? Apakah accepting ataukah refusing? Look at the dialogue. Kita lihat dialognya. Donnie has a problem. Jadi Donnie punya masalah. He said to Rian. Jadi dia bilang kepada Rian, temannya mungkin di ini ya, Riannya ini. Donnie mengatakan, I'm bored staying at home all day. Tahu artinya bored? Bored itu artinya bosen ya, bosan. Jangan bilang boring lo ya. Kalau boring itu artinya membosankan. Kalau kamu bilang I'm boring berarti saya membosankan. Tapi kalau saya bosan dengan mengatakan I'm bored. Ya, jadi I'm bored staying at home all day. Saya bosan tinggal di rumah sepanjang hari. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini asking suggestion, meminta saran ya. And Rian giving suggestion, memberikan saran dengan mengatakan, if I were you, I would go to see a film. Kalau saya jadi kamu, if I were you, nah, jadi kalau saya jadi kamu,
I would go to see a film. Saya akan nonton film, saya akan lihat film. Ya. Lalu Doni, ya, responding the suggestion. Jadi menanggapi, responding the suggestion dengan mengatakan, I'm afraid I can't. Ya. Apa tadi I'm afraid? Iya, jadi I'm afraid itu sama dengan I'm sorry. Ya, jadi penggunaan kata I'm afraid, I'm sorry itu sama. Jadi I'm afraid I can't. I'm sorry I can't. Could you give me another way? Jadi dia minta saran yang lain. Jadi could you give me another way? Bisakah kamu memberikan saran yang lain, cara yang lain, nasihat yang lain? Nah, ini berarti tergolong apa respondingnya ini? Ya, jadi ini adalah tergolong refusing, menolak ya. Jadi dari kata I'm afraid sudah jelas ini tadi sama dengan I'm sorry. Jadi itu adalah sama dengan I'm afraid. Maaf ya. Nah, jadi maaf ya saya nggak bisa. I'm afraid I can't. Maaf saya nggak bisa. Nah ini sudah menunjukkan kata maaf ini sudah berarti refusing, menolak. Lalu dia minta saran yang lain. Jadi asking the other suggestion, meminta saran yang lain. Could you give me another way? Could you give me another suggestion? Could you give me another advice? Lalu Rian agak berpikir dengan mengatakan, how about playing games with me? Di sini Rian giving suggestion-nya, memberikan sarannya diawali dengan how about. Apa tadi artinya how about? Bagaimana kalau? Iya. Jadi kata about, kata yang mengikuti about, kalau kata kerja harus diberikan ing kata kerjanya. Nah, lihat di situ. Playing, play, bermain, itu kan kata kerja. Nah, ini play-nya harus kita berikan ing. Jadi tidak boleh kalau misalnya how about play games? Enggak, ya enggak bisa. Jadi kita berikan ing. How about playing games with me? Bagaimana kalau bermain game aja dengan saya? Ya, bagaimana kalau bermain game aja bersama saya? Lalu Doni responding the suggestion, menanggapi saran itu dengan mengatakan, okay, that's a good idea. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, jadi berarti Doni accepting suggestion, menerima saran. Ya. Nah, di percakapan ini tadi kita lihat ada penggunaan asking suggestion and giving suggestion dan memberikan saran. Giving suggestion-nya di sini ada dua macam ya. Kemudian respondingnya juga, menjawabnya juga bisa dengan dua macam. Ya, ada accepting, menerima, kemudian ada yang refusing. Pada waktu dia refusing, menolak dengan mengatakan I'm afraid I can't. Nah itu. I'm sorry I can't. Kemudian pada saat dia accepting, menerima, dia mengatakan okay. Atau bisa juga yes, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Nah anak-anakku, itu tadi yang kita pelajari di hari ini, topik hari ini, yaitu sekali lagi tentang asking and giving suggestion. Jadi meminta dan memberikan saran. Kita ulang lagi ya. Jadi saya akan ulang lagi. Mulai dari asking suggestion, meminta saran, bisa kita awali dengan should I
bla bla bla. Ya, kamu teruskan apa ya, jadi minta sarannya. Jadi ketika kamu bercerita kepada temanmu, tell your problem, menyampaikan masalahmu, ya. Misalnya kamu ada masalah misalnya dengan temanmu, dengan mengatakan, I have a problem with Santi. Saya ada masalah dengan Santi. What should I do? Apa yang harus saya lakukan ya? Atau bisa juga, if you were me, kalau kamu jadi saya, ya, what would you do? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, and temanmu tentunya akan giving suggestion, memberikan saran. Ya, jadi kita minta saran, tentunya sebelumnya kita tell our problem, menceritakan atau menyampaikan masalah. Baru kemudian kita minta suggestion, saran. Jadi bisa dengan should I, atau what should I do, atau bisa dengan do you think I should bla bla bla, do you think I should bla bla bla, apa ya. Do you think, jangan diartikan dengan apakah kamu berpikir, ya. Ini lebih banyak artinya adalah do you think, menurut kamu. Nah, itu ya. Menurut kamu, I should, saya harus apa? Ya, jadi do you think I should go to a doctor? Misalnya kalau kamu sakit, ya. I have a stomachache. Saya sakit perut. Do you think I should take the medicine? Jadi menurut kamu apa saya harus minum obat ya? Jadi dengan mengatakan do you think I should apa? Ya. Kemudian memberikan saran yang lainnya. Meminta saran yang lainnya dengan mengatakan do you have any ideas about how, ya, apa ya, kamu sambung sendiri. Bisa juga asking suggestion ini diawali dengan if you were me, kalau kamu jadi saya, what would you do, apa yang akan kamu lakukan. If you were in my situation, kalau kamu berada dalam situasi saya, would you, atau bisa juga kita pakai what would you do. Ya, jadi kalau kita mau pakai what tidak apa-apa. Jadi if you were in my situation, kalau kamu ada dalam situasi saya, apa yang akan kamu lakukan? What would you do? Kalau nggak pakai what berarti tindakannya tidak ditunjukkan. Kalau kita pakai would you, kita berarti menunjukkan tindakannya. Jadi misalnya, if you were in my situation, would you go to a doctor? Would you take the medicine? Nah, jadi tindakannya kita sebutkan kalau kita nggak pakai what. Tapi kalau pakai what berarti kita nggak tahu tindakan apa yang akan kita lakukan. Bisa juga meminta saran ini dengan mengatakan, do you have any suggestion for me? Jadi, apakah kamu punya saran, punya nasihat untuk saya? Bisa juga kita menggunakan could you give me some suggestion on bla bla bla, please. Jadi, bisakah kamu memberikan saran kepada saya tentang masalah saya ini? Could you give me some suggestion on my problem, please? Ya, jadi itu adalah asking suggestion, meminta saran. Nah, kamu bisa pilih kalimat-kalimat mana yang sekiranya lebih gampang buat kamu untuk kamu pakai, untuk kamu ungkapkan ketika asking suggestion. Ya. Kemudian ketika kita misalnya dimintai saran, dimintai pendapat, giving suggestion, maka kita bisa mengawali kalimat kita dengan mengatakan you should bla bla bla. Kamu seharusnya apa? Kata should
boleh kamu ganti dengan must. Setelah should atau must, ikuti dengan kata dasar atau kata kerja bentuk pertama. The first form of verb. Jadi kata kerja bentuk pertama. Jadi jangan kata kerja yang diberikan ing. Ketika kamu bilang kepada temanmu, I'm bored staying at home all day. Saya bosan tinggal di rumah terus. Ya. Lalu kamu yang mendengar keluhan temanmu memberikan saran dengan mengatakan, you should go to see a film misalnya. Ya, kamu harusnya nonton film. Atau bisa juga you should read the novel. Ya, kamu harusnya baca novel aja. Atau bisa juga kita memberikan saran dengan mengatakan, I suggest you to bla bla bla. Jadi saya sarankan kamu untuk apa ya? Ya, nah itu banyak sebenarnya yang kita pakai ketika kita giving suggestion. Kemudian untuk responding to suggestion, maaf, kita menanggapi saran. Kita menanggapi saran, menjawab saran ini bisa dengan accepting, menerima. Tapi bisa juga dengan refusing, menolak. Nah, ada kalimat-kalimat yang bisa kita pakai ketika kita accepting, menerima. Ya, kalau menerima ini dengan mengatakan, what a good idea. Ide yang bagus. Bisa juga what ini kita ganti dengan that's. That's a good idea. Bisa juga kita awali dengan that sounds a good idea. Kedengarannya itu ide yang bagus. That sounds a good suggestion. Kedengarannya itu saran yang bagus. Nah, itu di bawahnya itu. Jadi that's a good suggestion. Jadi itu saran yang bagus. Bisa juga kita refusing, menolak. Nah, kalau menolak ini kita bisa dengan mengatakan, do you have any another suggestion? Apakah kamu punya saran yang lain? Nah, ini menunjukkan bahwa kita disagree, tidak setuju dengan sarannya. Nah, kita minta saran yang lain dengan mengatakan, do you have any other suggestion? Itu menunjukkan refusing, menolak. Ya. Menolak itu juga bisa dengan mengatakan, I can't do that. Saya tidak bisa lakukan itu. Ya. Bisa juga, I'm afraid I can't. I'm sorry I can't. Maaf, saya nggak bisa. Ya, nah ini, could you give me another way? Could you give me another suggestion? Jadi bisakah kamu memberikan kepada saya saran yang lain, cara yang lain? Bisa juga refusing ini dengan mengatakan, I think it can solve my problem. Saya rasa itu tidak memecahkan, tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Lebih singkat lagi, lebih tegas lagi ketika kita menolak refusing dengan mengatakan, I'm not sure. Saya nggak yakin. Sebaiknya kita jangan mengatakan, that's not a good idea. Jangan begitu ya, karena itu dianggap terlalu kasar. Itu bukan ide yang bagus, jangan begitu. That's not a good idea, jangan. Lebih baik kita mengatakan, I'm not sure.
saya kok nggak yakin. Ini sudah menunjukkan bahwa kita refusing, menolak, ya. Itu lebih halus. Bisa juga refusing ini dengan mengatakan how about other suggestion? How about giving other suggestion? Bisa setelah about ini kita bisa juga pakai kata kerja, kita berikan ing. Tapi kalau nggak ada kata kerja yang mengikuti setelah about, ya jangan ada kata yang diberikan ing. Jadi seperti contoh yang ada di slide ini, how about other suggestion? Bagaimana kalau saran yang lain? Bagaimana kalau nasihat yang lain? Ya. Jadi sekali lagi kamu ingat-ingat ya. Jadi kalau ada kata about, kata yang mengikuti selanjutnya kalau berupa kata kerja, maka kata kerjanya harus kita berikan ing. Tapi kalau bukan kata kerja, ya enggak bisa ya kita tambahkan ing. Ya, jadi jangan pakai kata ing. I don't think I can. Saya rasa saya tidak bisa. Ya, itu. Nah, itulah kalimat-kalimat yang bisa kita pakai ya. Nah, sekali lagi saya tadi sudah sampaikan, kalau kamu belum begitu jelas dengan materi kita kali ini, if you haven't understood about our topic today, you can open your browser. Kamu bisa buka browsermu, ya. Find about asking and giving suggestion. Kamu bisa cari tentang asking and giving suggestion. Di YouTube itu banyak ya yang bisa kita dapatkan penjelasan tentang asking and giving suggestion. Jadi ini yang saya sampaikan ini tentunya hanya beberapa contoh kalimat saja, beberapa penggunaan kalimat saja. Tapi untuk yang lebih banyak lagi, silakan tergantung dari keaktifanmu untuk menggunakan, mengaktifkan gadgetmu, HP-mu untuk mencari informasi. Jadi di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, ya, you can't come to school for studying together with me. Jadi kamu memang nggak boleh datang, nggak bisa datang ke sekolah untuk belajar bersama dengan saya. Ya, you must stay at home. Kamu harus belajar di rumah, ya, karena situasinya seperti ini. Tapi tidak berarti dengan situasi yang semacam ini lalu kamu di rumah saja tanpa ada kegiatan belajar. Enggak ya. Jadi ini diminta keaktifanmu untuk tetap menggali informasi, tetap belajar. Karena untuk sementara ini memang pemerintah tidak mengizinkan untuk daerah-daerah yang masih berada di zona merah, zona kuning untuk beraktivitas di luar rumah. Ya, enggak boleh. Jadi untuk dunia pendidikan kita memang belum mendapatkan izin ya untuk bisa mengadakan pembelajaran secara langsung. Jadi pembelajarannya ini harus dilakukan lewat daring atau online ini. Ya, jadi memang penjelasan secara daring ini mungkin tidak begitu bisa dipahami. Tapi kalau kamu mau berusaha, mau menggali terus informasi, mencari-cari informasi, pasti bisa. Ya, ya mudah-mudahan masa seperti ini tidak berlangsung lama. Diharapkan nanti akhir semester, jadi awal Januari kita bisa belajar secara normal. Tapi kalau memang Surabaya, kota kita tercinta ini bisa kembali ke keadaan normal lebih cepat, maka seperti yang diperkirakan waktu itu, mungkin bulan November kita bisa belajar di sekolah. Tapi kalau memang masih agak
belum teratasi, masih belum bisa teratasi. Jadi belajar di rumah ini masih harus diselesaikan sampai bulan Desember. Jadi bulan Januari nanti baru kita datang ke sekolah untuk belajar bersama, bisa bertemu kembali dengan saya, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, dengan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan saja. Jadi kalian semuanya berdoa saja situasi ini segera cepat berlalu, tapi tetap ini tentu harus ada usaha dari kita, ya, ada usaha dari kita untuk stay at home, keep our health, menjaga kesehatan, keep our hands, menjaga tangan kita, to clean our hands, untuk membersihkan tangan kita selalu, ya. Wash your hands every starting the activity, setiap memulai kegiatan, ya. Nah, ini adalah cara-cara untuk memulihkan keadaan, dan the main activities, kegiatan yang utama adalah use your mask, pakai maskermu, ya. Jadi itu if you go out, kalau kamu pergi keluar, ya, you must use your mask. Dia harus pakai maskermu. Ya, don't forget to use or to wear your mask, untuk menggunakan masker. Ya, tuh sekali lagi, keep your health, tetap jaga kesehatanmu, keep study, terus belajar, tetap belajar. Keep your spirit, tetap semangat, ya. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. We will meet next meeting, but before ending the meeting, sebelum mengakhiri pertemuan ini, I give you the assignment. Saya akan berikan kamu tugas, ya. Tugasnya apa? Tugasnya nanti I ask you to make the dialogue. Saya minta untuk membuat dialog. What about the dialogue? Dialog tentang apa? Ya, tentunya tentang topik ini, yaitu asking and giving suggestion. Jadi meminta dan memberikan saran. Ya, make 2 dialogue. Jadi saya minta kamu nanti membuat 2 dialog. Ya, 2 dialog. The first dialog yang pertama, asking suggestion, meminta saran, and giving suggestion, dan memberikan saran. Kemudian responding the suggestion, menjawab saran. Nah, dialog yang pertama ini respondingnya adalah accepting, menerima. And then second dialog yang kedua, asking and giving suggestion, meminta dan memberikan saran. Kemudian responding suggestion, menanggapi atau menjawab sarannya. Nah, untuk yang kedua, for the second dialogue, I ask you to make refusing. Jadi saya minta kamu membuat yang refusing, menolak. Ya, do you understand? Ngerti? Jadi sekali lagi, make the dialogue. Ya, 2 dialogue, 2 dialog. Ya, jadi make 2 dialogues about asking and giving suggestion, and giving the responding, dan memberikan responnya. The first dialogue, the responding is accepting. Dialog yang pertama, respondingnya adalah accepting. And second dialogue, dan dialog yang kedua, the responding is refusing. Jadi responnya adalah menolak. Ya. Nah, untuk dialog yang kamu buat ini, tugas yang kamu kerjakan ini nanti, tentunya kamu juga masih harus melalui
Edu Learning. Ya, jadi buka nanti link Edu Learning sekolah kita. Nanti akan ada petunjuk di situ untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi kamu mengupload tugas. Jadi Mbak ataupun Mas ya kalau ada cowoknya, kalian ketika kegiatan belajar mengajar semacam ini masuknya kan ke Edu Learning sekolah kita. Nah, di situ kamu diminta untuk download video yang sudah diberikan oleh guru yang mengajar. Jadi seperti saya misalnya ini mengupload video. Nah, kemudian kamu siswa diminta untuk download video yang saya berikan. Dengan kamu mendownload video yang saya berikan, itu sudah nanti langsung tercawang, terdeteksi bahwa kamu hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Kalau kamu tidak download, jadi kalau kamu tidak mendownload video yang diberikan oleh guru, hanya nonton videonya tapi tidak download, maka kamu dianggap alfa. Ya. Jadi untuk tanda kamu mengikuti proses belajar mengajar ini adalah kamu download. Jadi itu nanti akan langsung terdeteksi. Ketika kamu mendownload, itu nanti admin sekolah akan bisa tahu bahwa si A, murid A ini hadir. Jadi itu secara langsung, Mbak. Jadi saya tidak perlu mengabsen kamu satu persatu, tapi dengan kamu mendownload video yang diberikan oleh guru, maka akan langsung terdetek bahwa kamu hadir. Demikian juga untuk tugas. Ketika kamu membuka tugas, ya, membuka tugasnya, kemudian kamu mengerjakan, kemudian mengirimkan kembali, itu juga nanti akan langsung tershare ya. Jadi saya bisa langsung mengecek kamu siapa saja yang sudah mengumpulkan. Nah itu nanti bisa saya lihat. Jadi tidak perlu kamu datang ke sekolah mengumpulkan tugas, tidak perlu. Atau kamu WA saya mengetik jawabannya, tidak perlu. Tapi kamu cukup membuka browsernya atau linknya Edu Learning, lalu kamu buka untuk yang tugas. Ya, itu nanti kemudian kamu jawab, setelah menjawab kemudian dikirim. Itu nanti akan bisa saya lihat kamu mengerjakan atau tidak. Kemudian saya juga bisa langsung mengoreksinya. Ngerti ya, Nana? Jadi sekali lagi, ketika kamu mendownload video yang diberikan, itu akan sudah langsung terdetek kehadiranmu. Ya, ingat bahwa kehadiranmu mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru melalui virtual ini, melalui daring ini dengan membuka Edu Learning, kemudian mendownloadnya ini nanti, itu sudah dihitung sebagai kehadiran. Ya. Jadi nanti sampai berapa kali pertemuan. Kalau nanti misalnya ada 3 kali kamu tidak mendownload, berarti kamu dianggap tidak hadir sudah 3 kali. Nah kalau sudah 3 kali, maka resikonya kamu dan orang tua akan mendapat panggilan oleh sekolah untuk datang ke sekolah. Ya, begitu ya. Sekali lagi, buka video lalu ya. Oke, saya harapkan kamu paham. Kalau tidak paham, kamu nanti bisa japri atau WA saya secara japri menanyakan caranya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, we must end the meeting. Kita harus akhiri pertemuan kali ini. I hope you understand what I explained to you. Jadi saya harapkan kamu mengerti apa yang sudah saya terangkan kepada kalian ini. And
Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatianmu. See you next day. Kita ketemu lagi di hari yang berikutnya ya. Ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.